Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi kali ini kita akan membahas mengenai hikayat pembelajaran kelas 10 SMK Negeri 4 Garut. Salah satu bentuk kesusastraan kuno dari Melayu adalah hikayat. Apa itu hikayat? Seperti apa sih karakteristik hikayat? Yuk kita simak bersama melalui PowerPoint ini. Hikayat merupakan salah satu jenis prosa yang berkembang di Indonesia jauh sebelum cerpen atau novel ditulis. Negara-negara yang masih serumpun dengan Indonesia seperti Filipina, Thailand, Brunei, dan Malaysia juga memiliki jenis cerita ini. Jadi sebenarnya apa sih hikayat itu? Hikayat adalah karya sastra lama berbentuk prosa dari Melayu yang berisi cerita, undang-undang, dan silsilah yang bersifat rekaan, keagamaan, historis, biografis, atau gabungan dari sifat-sifat tersebut. Hikayat berguna sebagai pelipur lara, pembangkit semangat juang, atau sekadar untuk meramaikan pesta. Karena hikayat berasal dari Melayu, hikayat banyak ditulis dalam bahasa Melayu. Hikayat banyak mengalami proses adaptasi dan diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dengan tujuan agar pembaca dapat lebih memahami isi dari hikayat tersebut. Isi hikayat. Biasanya ada hikayat yang sengaja ditulis untuk mendokumentasikan sesuatu seperti silsilah kerajaan. Lalu ada juga yang hikayat ditulis dengan jalan cerita yang dibuat-buat sesuai perintah dari raja. Tujuannya untuk membuat para musuh merasa takut karena seolah-olah kerajaannya lah yang paling perkasa. Hal ini juga dilakukan untuk menjaga kerajaannya dari serangan musuh. Nilai-nilai dalam hikayat. Nilai moral merupakan nilai yang berkaitan dengan akhlak atau sikap baik dan buruk manusia. Nilai agama merupakan nilai yang berkaitan dengan kepercayaan tokoh akan keberadaan Tuhan. Nilai sosial merupakan nilai yang berkaitan dengan relasi antar manusia. Nilai budaya, nilai yang berkaitan dengan adat istiadat atau kebiasaan di suatu wilayah tertentu. Karakteristik hikayat. Statis, penggambaran dan penulisan kisah dalam hikayat tidak memiliki banyak perbedaan dengan hikayat lain. Anonim, tidak diketahui secara jelas nama pencerita atau pengarang dari hikayat tersebut. Arkais, menggunakan bahasa yang sudah lampau. Kesaktian, tokoh dalam hikayat seringkali memiliki kesaktian tertentu. Istana sentris, seringkali bertema dan berlatar kerajaan. Kemustahilan, teks hikayat mengandung kemustahilan baik dari segi bahasa maupun segi cerita. Edukatif, mengandung amanat baik yang dapat dijadikan pembelajaran bagi para pembacanya. Jenis-jenis hikayat. Aspek historis. Hikayat yang berasal dari beberapa negara dengan bahasa, latar belakang agama, dan sejarah yang berbeda. Hikayat Melayu, hikayat Hang Tuah, hikayat Indra Bangsawan, hikayat Malim Demam, hikayat Siniskin. Hikayat India, Sri Rama, Mata Broto, hikayat Pandawa, hikayat Bayan Budiman. Arab Persia, hikayat 1001 Malam, hikayat Bahtiar, hikayat Amir Hamzah. Jawa, hikayat Panji Semirang, hikayat Jendra Jaya. Aspek isi. Sejarah, hikayat Hang Tuah, hikayat Patani. Biografi, hikayat Abdullah,
hikayat Indra Bangsawan, agama, hikayat si miskin, hikayat 1001 malam, peristiwa, hikayat Tanjung Lesung, hikayat Raja-Raja Pasai, cerita, hikayat Balin Kundang, hikayat Roro Jonggra. Bentuk hikayat. Cerita rakyat digambarkan dengan jenaka, biasanya tentang asal-usul suatu tempat atau benda, misalnya hikayat Rangmanyang. Roman berisi tentang kisah cinta dan kisah rumah tangga, misalnya hikayat Putru Gambakme. Epos berkisah tentang kepahlawanan seseorang, misalnya hikayat Ramayana. Tambeh bercerita tentang pedoman hidup, misalnya hikayat Tambek Tujuh Belah. Cara bentuk hikayat yang berfokus pada seseorang tokoh terpuji, misalnya hikayat Indra Bangsawan. Terima kasih atas perhatian kalian. Pertemuan hari ini cukup sampai di sini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kalian. Sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.